Tapi dia ini membuat satu tangki buat pabrikan. Jadi di-treat sebagai project. Jadi ada manufacturing-nya juga di situ, dan ada jasa pasangnya juga di situ. Nah, ini agak combine. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini ada modul manufacturing. Nah, ini memang ini sebenarnya nggak dipakai manufacturing, walaupun mereka punya fabrikasi ya, bukan pabrik gitu. Jadi dari klien di breakdown gambarnya menjadi material-material yang dibutuhkan, lalu diassembly, dipasang, baru serah terima, baru dibayarkan. Gitu. Di tengah-tengahnya juga ada partial payment ya, ada DP penjualan ya. Gitu. Nah, kalau dilihat di sini ada modul cost sheet. Terus terang ini kita custom. Kita ngambil dari add-on yang ada di Odoo gitu. Terus kita custom sedikit, tapi ujung-ujungnya sebenarnya ini jadinya nggak dipakai gitu loh. Kenapa? Karena yang harus nginput cost sheet ini kan masih estimate. Jadi prosesnya itu begitu diumumkan ada tender, si project manajernya sama business development-nya itu ngisi ini nih. Ini kita mau jual, ini namanya looping tank cap 15.000 liter. Harganya 582 juta, jasa instalasinya 47 juta. Nah, di sini nanti ada material cost-nya berapa. Dia input tuh material cost-nya berapa. Tapi dia belum bisa secara detail menginput material cost. Kenapa? Karena detailnya itu baru dapat setelah dia menang tender, dia melakukan survei, dan baru keluar itu perintilannya, material detailnya seperti apa. Gitu. Ini biasanya cuma globalan aja. Nah, berikut di sini ada labor cost. Nah, ini labor cost. Labor cost ini biaya tenaga kerja. Nah, biasanya ini yang bukan, ini direct cost yang seperti di kemarin kita manufacturing kita bicarakan ya. Nah, ini tenaga kerja yang tidak langsung, yang bukan operasional, bukan karyawannya dari perusahaan itu tersebut gitu loh. Ini biasanya bisa juga konsultan, bisa juga technical, atau bisa juga labor buruh gitu, yang tidak melalui payroll-nya si perusahaan tersebut gitu. Nah, abis ini ada overhead cost. Ini overhead cost ini adalah biaya-biaya lain-lain yang ditempelkan ke project. Nah, jadi dari tiga ini menghasilkan di sini ada mungkin yang sudah approve aja ya, yang statusnya approve. Oke. Nah, di sini ada estimate gross profit-nya 42%. Nah, dari sini baru si owner atau si decision maker akan melihat dengan jualannya ini, jualannya di bintang 7 ini, dengan contoh jualannya 100 juta dan estimate cost-nya 70 juta, gross profit-nya 30 juta, ini kurang lebih sekian, 42% gitu. Ini akhirnya kita nggak pakai sebenarnya. Kenapa nggak pakai? Nggak terlalu, jadi ini hanya pencatatan aja. Dipakai tapi nggak ada hubungannya ke modul-modul yang lain. Gitu. Ini sih sudah banyak yang input, tapi cuman hanya untuk pengajuan tender aja akhirnya. Pengajuan kalau ada project diisi di sini, nanti si PIC-nya ngeliat, kalau gross profit-nya masuk, tinggal di-approve, tapi sampai situ udah stop aja, nggak ada hubungannya apa-apa lagi. Gitu. Nah, jadi step pertama ini ngisi cost sheet, setelah cost sheet-nya selesai, si PIC masing-masing, dia membuat namanya bill of material. Untuk apa bill of material itu? Bill of material itu, jadi untuk membuat tangki itu,
kita membutuhkan equipment sama modul. Nah, equipment-nya ini, kalau dilihat, baru ini perintilan, ini detailnya nih. DMRP ya? Iya, ini detailnya nih. Detail apa? Detail untuk bikin equipment, kita butuh ini saja. Gitu. Terus kalau untuk bikin modul, kita butuh ini. Gitu. Nah, dari sini setelah di MO, baru kita ada namanya consume. Nama operationnya transfer, kita bikin satu operation sendiri, namanya WIP consume. Untuk apa tujuannya? Ini untuk mengenolkan ininya, untuk mengenolkan WIP-nya. Kalau lihat di sini yang kuantitinya on hand-nya 1 itu adalah WIP. Di sini nggak ada. Nanti kita demokan lah ya. Nanti kita demokan. Nah, untuk info bahwa si tangki ini bukan storable ya. Kita masuknya ke item service. Jadi BOM tadi itu tidak berujung ke tangki 2000 liter. Memang untuk membuat tangki 2000 liter kita butuh modul dan equipment. Kenapa nggak kita bomkan lagi ke sini gitu? Kenapa nggak kita bomkan lagi ke tangki 2000 liter? Kenapa? Karena mereka itu bisa melakukan assembly-nya bisa di pabrik atau di pabriknya klien atau di workshop-nya mereka gitu. Nah, itu bisa ada partial pengiriman. Dan kenapa kita nggak buatkan finish good-nya ke sini ke langsung ke tangki 2000 liter dan produk type-nya storable? Karena mereka menyatakan HPP-nya pada saat modul itu selesai. Jadi bisa jadi baru DP-nya 30%, tapi HPP-nya udah di atasnya dari DP gitu loh. Jadi berdasarkan inventory yang sudah digunakan, bukan dibeli ya. Mungkin kalau yang bersifatnya project based, apapun yang dibeli langsung dibebankan ke project. Nah, kalau di perusahaan ini berbeda lagi. Dia beli barang, dia stok barang, tapi nggak langsung dibebankan ke project. Pada saat project membutuhkan, baru dibebankan ke project. Nah, pembebanannya itu menggunakan ini nih. WIP consume yang tadi. Cukup dengan saya membuat satu operation yang baru, WIP consume, nah, itu langsung dibebankan ke project. Dengan menempelkan analytic account yang sudah pasti ya. Seperti ini. Gitu. Nah, di project kan biasanya kita ada ini ya, ada budget ya. Apakah budget yang kita sudah set itu progresnya sudah sampai mana gitu. Nah, ini ya gimana Pak? Halo? Langsung. Nanti saya jawabnya nanti deh. Lanjut ya. Nah, Nah, ini budgetnya kita hanya kelompokkan menjadi 3 budget tadi position. Revenue, harga pokok penjualan, dan labor salary. Labor salary ini direct labor ya, yang tidak keluar dari payroll ya. Contoh kayak project manager, terus surveyor atau PIC, itu gajinya nggak dibebankan ke project. Gajinya dia, walaupun dia dapat allowance itu tidak dibebankan ke project, masuknya ke operating company gitu loh. Nggak yang ke budget purely hanya inventory yang digunakan, biaya-biaya labor ataupun subcon. Sebenarnya ada satu lagi nih subcon. Kalau ada subcon, jasa-jasa subcon dibebankan ke project. Di luar itu mereka tidak kan gitu. Oke, setelah itu di profit and loss-nya project P&L project revenue-nya sudah berapa, HPP-nya sudah berapa, expenses-nya juga kalau ada sudah berapa.
Jadi di maintain-nya di sini. Jadi setiap project itu sebenarnya maintain-nya di sini gitu loh. Oke, kita dari sini konsepnya kurang lebih sudah paham ya. Iya. Kita coba flow-nya ya. Nggak, sebenarnya, Pak. Boleh. Pertanyaan dulu ya, pertanyaan dulu. Boleh. Kenapa nggak pakai project management ya? Oke, yang pertama, dia dan kliennya sudah nyaman dengan Microsoft Project. Oke. Semua laporan progress project itu dikirim filenya melalui Microsoft Project. Oke. Tadinya awalnya saya mau tawarin itu untuk activity project-nya. Karena di sini kan cuma activity kan. Ini kan cuma activity sini sebenarnya kayak tas seperti ini sudah kita tawarkan, PR kita nggak pakai. Kenapa? Karena formatnya nggak sesuai sama punyanya klien gitu loh. Kenapa dia pakai Microsoft Project? Karena klien juga bisa update di Microsoft Project-nya dia juga gitu loh. Berarti urusan timeline-nya kemudian Di luar ini. Sampai duration serta work hour-nya apa work days-nya di-handle sama si MS Project-nya. Iya. Di sini purely pencatatan dan monitoring dan analisa dari sisi accounting-nya. Kenapa dia membutuhkan Odoo? Dulunya dia pakai Mayop. Dulu dia pakai Mayop. Purely hanya accounting saja. Mereka kesusahan untuk mengetrack inventory yang digunakan di project, nilainya berapa. Mereka kesusahan sering kelupaan untuk merequest barang juga gitu. Sementara barangnya semua dari Jerman, Pak, karena ini kan pabrik ini buat kayak chemical gitu. Kayak valve gitu, filter dan lain-lain itu adanya di Jerman dan butuh waktu gitu. Nah, pakai ini sebenarnya untuk melengkapi informasinya dia. Di Microsoft Project itu ada schedule-nya, Pak. Kapan harus order, kapan harus follow up, kapan harus terima barang, kapan harus install di Microsoft Project-nya ada gitu. Nah, cuman sampai activity. Nah, administrasinya adanya di sini gitu loh. Termasuk resource berarti di MS Project semua ya? Resource-nya di Microsoft Project, tapi pencatatan biayanya di sini. Oh ya. Jadi cuma hanya timeline sama resource-nya. Iya. Kalau work per hour-nya di project juga? Di project sana. Di MS Project kan kita bisa taruh working hour tuh. Ya, working hour. Iya, mereka taruhnya di situ. Tapi pembuatannya di sini. Gini, mengenai working hour, mereka juga sebenarnya ada ini, Pak. Mereka itu ada kesulitan. Kenapa? Karena di Microsoft Project-nya kan per hour, sementara dia di sini harian, buruh harian. Bahkan konsultan juga main days. Technical juga main days bayarnya. Main days itu kan 1 hari full gitu ya, 8 jam ya, gitu. Nah, di situ tuh suka ada varian dan suka ada bentrok sama tim accounting di pencatatan, karena di sana kan ada timesheet-nya juga ya. Iya, dia ngisi timesheet ngisi timesheet yang di Microsoft Project, dikirimin ke orang finance, accounting. Nah, begitu mau dibayarkan, itu kebanyakan di bawah harga timesheet-nya gitu loh. Project-nya project profesional biasa berarti ya? Maksudnya? MS Project-nya MS Project profesional atau yang server? Profesional kayaknya, sepertinya ya. Saya nggak gitu detail ke MS Project-nya sih. Karena waktu itu saya mau arahkan ke sini. Arahkan ke menggunakan ini ya. Itu maksudnya biar satu sistem gitu. Iya, satu sistem. Nah, permasalahannya udah ini kan
pertama klien juga menggunakan Microsoft Project. Yang kedua, user yang dibeli sama Creative Solution itu cuma 20 user. Sementara dia untuk PIC-nya itu orangnya bisa ganti-ganti. Pertama, terus yang kedua itu lebih dari 20. Dari sisi cost-nya sih nggak gitu masuk untuk subscription tahunannya ya gitu. Sama seperti yang kemarin Pak Nyoman atau Pak siapa yang distributor itu, kalau sales-nya itu kalau dijadiin user bengkak biaya tahunannya. Nah, ini juga kasusnya kurang lebih sama. Karyawannya 200. Karena EE ini ya? Iya. Iya. Salah satunya karena cost. Terus yang yang utamanya sebenarnya karena kliennya atau customer-nya menggunakan Microsoft Project. Dia lebih karena satu bahasa gitu. Enggak, kalau aku dulu pernah implementasi project server ya. Ya. Project server itu dia kayak project biasa profesional, cuman dia ada dua sisi, ada yang di client side-nya sama yang di server side-nya. Nah, yang di server side-nya itu dia ya seperti server seperti biasa gitu, jadi semua resources diambilnya dari enterprise resources yang punya si server, kemudian sampai ke materialnya juga. Nah, cuman permasalahannya adalah si project server itu tidak bisa untuk melakukan ini, ya harus ada tambahan sendiri untuk masuk ke back end. Ya kan, masuk ke back end-nya. Nah, itu dulu aku pernah pakai SAP sih belakangnya tuh. Cuman urusan integrasinya itu urusan vendor yang lain gitu. Kita cuman hanya fokusnya sampai di project server, dibukain interfacing-nya, kemudian nanti dia butuh consume apa aja si accounting-nya. Nah, itu nanti akan dibukain masuk si SAP-nya. Karena SAP itu untuk integrasi kan bayar tuh. Iya. Bayar license juga kan untuk integrasi. Ada license untuk integrasi. License khusus, nggak bisa asal bikin API gitu. Nggak bisa. Kalau ketahuan bayar itu. Bayar. Karena pernah klien saya bukan di Creative Solution, dulu tempat saya kerja, itu bikin web based system. Jadi semua user itu masuknya, usernya kan jadi unlimited kan? Ya. Bikin satu aplikasi, usernya masuk ke situ, nanti ujung-ujungnya itu si aplikasi itu nembak ke SAP. Jadi hanya belinya satu user aja, tapi dipakai banyak user. Ketahuan loh Pak, itu license-nya ke lock, terus dikasih billing aja langsung suruh bayar. Iya. Kalau mau dibuka, bayar dulu ininya. Parah emang SAP itu. Iya, Oracle juga sama gitu Pak. Oracle mah didiemin aja sama dia. Iya. Diemin, nanti ujung-ujungnya tinggal di lock, suruh bayar lagi sama kayak SAP gitu. Kalau Microsoft saya belum pernah nemu kasus kayak gitu, tapi kalau SAP sama Oracle klien saya kejadian tuh. Akhirnya dia bikin entity baru, bikin company baru, terus implementasi ulang. Karena kan udah nempel entity-nya di sana kan. Kalau udah gitu tuh udah blacklist langsung. Iya. Ya begitulah kalau di SAP. Ya itu sih aku sih concern-nya kalau untuk yang project management tuh. Jadi memang kalau masalah dari kebiasaan orang untuk menggunakan MS Project untuk handle project, kemudian bikin schedule, bikin time sheet dan sebagainya, itu yang cuman masalahnya dia back end-nya hanya buat project itu saja gitu loh, belum sampai ke detailnya kan. Iya. Nah, misalkan untuk ngambil material cost. Tapi dia bisa bikin S-curve loh. Ya, bisa bikin. Kalau S-curve memang udah bawaannya si project kan. S-curve. Iya, tapi di Odoo nggak bisa bikin S-curve. Iya, memang. Karena project itu penting tuh S-curve itu untuk cash flow-nya mereka. Iya, betul. Dan dihitung dari ini kan,
Dihitung dari projection ininya, projection ya invoicing-nya kapan, sama estimasi budgeting. biaya yang keluar daily apa itunya. Betul. Jadi nanti berapa udah keluar dari yang dibudgetkan kan? Iya, iya. Wah, ini kata Mas Radit nih, Arkarna sudah punya S-curve katanya. Tuh, iya. Mantap, Pak. Mantap, mantap, mantap. Di demo dong S-curve-nya kayak gimana? Ah, itu Mas Radit tuh. Kalau saya nggak punya, saya nggak pakai S-curve tuh. S-curve saya pakai MS Project. Ya, kita di Arkarna masih pakai community Pak S-curve-nya. Ya, tapi develop lagi. Tapi pakai project management? Pakai. Nah, kalau ini kan dia, kalau yang punya Mas Kiki kan dia ngelihatnya dari ini kan, ngelihatnya dari sudut pandangnya di belakang ya, di back end ya. Ya, ini sebenarnya lebih ke apa? Project accounting lah, bukan ya, project ya, bukan project secara keseluruhan gitu loh. Ya, istilahnya kan kalau namanya di Microsoft itu namanya Enterprise Project Management, EPM kan, EPM. Iya. Manajemen. Nah, kalau Enterprise Project Management tuh mulai dari project, kemudian ongoing project sama post projectnya itu dihandle sama si EPM tadi. Kalau secara role-nya ya, nah nanti kan bisa ketahuan pre-project itu mau mendesain, kemudian melakukan ya aktivitas perhitungan sebagainya. Nah nanti actual project-nya itu ketahuan ongoing project-nya itu. Nah kalau di dalam project server yang punya Microsoft itu sudah handle semua. Kalau dulu tuh ada project server, terus ada apa lagi ya? Lawannya tuh ya. Dulu tuh ada compete-nya ada 3 kalau nggak salah tuh. Ada 3 software. Tapi yang menang dulu project server. Kenapa? Karena dia bisa bikin business intelligence sih di belakangnya itu. Itu yang keunggulannya sih. Ada satu lagi Pak, namanya saya lupa tuh apa. Dipakai sama BUMN kebanyakan tuh. Apa itu? Ada sih, ada 3 sih yang itu. Ada lumayan sih. Kalau sekarang masih banyak ya pakai itu. Nah, memang kalau untuk project management yang di Odoo, ya sorry to say masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Pak. Nggak terlalu kompleks gitu. Nggak terlalu kompleks, nggak terlalu detail gitu loh. Nggak terlalu detail. Detail WBS juga nggak ada Pak kalau di Odoo Pak. Iya.